warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana semua kabarnya? Semangat belum mau belajar? Nah, sebelum mau mulai belajar, ada baiknya kita rapikan dulu bangkunya, diluruskan, bukunya ditata yang rapi, tangannya dilipat, kita berdoa ya. Oke, sekarang ada yang ingat gak? Kemarin kita habis belajar apa ya? Iya benar sekali, kita belajar pecahan dan pembagian, perkalian dan pembagian pecahan ya. Iya benar. Sekarang ada yang ingat gak gimana sih cara perkalian pecahan? Iya benar, atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau pembagian gimana caranya? Iya, yang pecahan belakangnya dibalik, lalu tetap atas kali atas, bawah kali bawah. Wah, udah hebat semua. Sekarang udah siap nggak buat belajar materi baru? Hari ini kita akan belajar materi tentang debit dan kecepatan. Nah, sebelum kita memulai materi debit dan kecepatan, Ibu Guru akan perkenalkan dulu nih ke kalian tentang konversi satuan. Ayo, ada yang pernah dengar nggak? Sekarang Bu Guru akan mengajarkan kalian gimana cara konversi satuan. Yang pertama, ini adalah tangga satuan panjang. Untuk menghafalnya, Ibu punya lagu. Yang pertama, kilometer, hektometer, dekameter, terus meter, desimeter, sentimeter, tidak lupa milimeter. Bisa kan ya? Nanti dihafalkan di rumah ya. Nah, kemudian cara menggunakannya adalah setiap turun satu tangga, kalian harus dikalikan dengan 10. Setiap naik satu tangga harus dibagi dengan 10. Kalian tahu nggak? Ayo dibuka di bukunya. Berapa sih 1 jam itu berapa menit sih? Iya bener, 60 menit. Kalau misalnya 1 menit berapa detik? Iya bener, 60 detik. Sekarang ada yang tahu nggak 1 jam berapa detik? Iya, 3600 detik. Sekarang kalau misalnya Ibu tanya 2 jam berapa menit ya? Gimana cara menghitungnya? Sekarang kita belajar pakai media ini ya. Misal Ibu tanya 2 jam berapa menit. Nah, kita lihat dulu nih di sini 2 jam. Kita tulis angka 2. Lalu tujuannya kemana? Ke menit. Kita buka menitnya. Set. Wah, ternyata dikali 60. Berarti kita ngitungnya 2 dikali 60. Berapa 2 kali 60? 120. Berarti 2 jam sama dengan 120 menit. Sekarang Ibu kasih contoh soal lagi. Kita hapus ya. Kita kasih contoh soal lagi. Misalnya 180 detik berapa menit? Berapa menit? Lah, Bu, berarti ini kebalik dong. Iya, berarti kita pakai yang ini, detik ke menit. Kita tulis dulu 180. Lalu kita buka menitnya. Wah, ternyata dibagi 60. Berarti 180 dibagi 60 berapa? Iya, 3 bener. Berarti 180 detik sama dengan 3 menit. Sudah paham semuanya? Selesai ngambil datanya, capek? Nah, supaya nggak capek, sekarang kita belajar lagi nih tentang kecepatan. Sudah catat semua kan datanya? Nah, ini datanya ya. Misalnya Ibu kasih contoh nih, data salah satu kelompok. Ada Feli, waktunya 2,5, Angga 3 detik, Alifa 4 detik, Fatan 5 detik. Sekarang Ibu minta kalian bagi kolom panjang dengan waktu. Tadi selama di percobaan di lapangan sama teman-teman kalian, siapa sih yang paling cepat? Ada yang bisa jawab nggak? Iya bener, yang paling cepat Feli ya tadi ya larinya ya. Terus sekarang siapa yang paling lambat nih? Iya bener, Fatan ya yang paling lambat ternyata ya. Sekarang kita lihat di sini, berapa jumlah X-nya Feli? 2. Berapa jumlah X-nya Fatan? 1.
Tadi siapa yang paling cepat? Feli. 2 sama 1 besar mana? 2. Berarti yang paling cepat adalah yang nilai X-nya tinggi ya. Ternyata ya, yang nilai X-nya tinggi, semakin X-nya tinggi maka dia semakin cepat larinya. Nah, yang kalian lakukan tadi adalah cara perhitungan kecepatan. Misal nih, kalian berpergian luar kota naik mobil. Kalian bisa tahu mobil itu jalannya cepat atau lambat dengan melihat kecepatan. Kalian bisa menghitung sendiri berapa jaraknya antara kota A dengan kota B. Lalu kalian hitung juga berapa perjalanannya dari mulai berangkat sampai nyampe. Kemudian kalian bagi jarak dibagi panjang atau jarak dibagi waktu. Sehingga dengan begitu kalian tahu berapa kecepatan mobil. Sekarang, kalau tadi kan sudah belajar tentang satuan panjang. Sekarang, Ibu akan mengajarkan tentang satuan dalam volume. Wah, gimana ya? Ada yang masih ingat nggak rumus volume apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Benar, panjang kali lebar kali tinggi. Volume, setiap turun 1 tangga, nolnya ditambah 3. Setiap naik 1 tangga, nolnya dikurangi 3. Sekarang kita coba ya. Misalnya nih, ada tulisan 3 meter kubik atau pangkat 3 sama dengan berapa sentimeter kubik. Oke, kita lihat di sini 3 meter. Di mana meter? Di sini, kita tulis di sini 3. Nah, sekarang kita buka semua kartunya sampai sentimeter. 0, 0, 0. Kita hitung nolnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa nol? 6. Berarti tinggal 3 ditambah 0, 6. Berarti bacanya gimana? 3 meter kubik sama dengan 3 juta sentimeter kubik. Sudah paham? Sekarang selanjutnya adalah satuan liter. Satuan liter ya, kita hapus dulu. Kalau liter sama aja seperti panjang ya. Bentuknya sama, cuman dia satuannya liter. Ingat, 1 liter adalah 1 desimeter kubik. Jadi misal ada soal nih, 1,5. Sebentar ya, ini misalnya ada seperti ini. 1,5 liter. Berapa desiliter? Lah, kita tulis nih 1,5. 1,5. Kenapa? Karena satu kotak hanya boleh ditempati 1 angka. 1,5. Berarti desiliter berapa? 15 desiliter. Misalnya kita lagi ada soal lagi HL ya. Misalnya ada soal 5 HL. Berapa liter? Kita tulis aja di sini 5. Kita buka nih 1, 2. Berarti 500 liter. Sudah paham ya? Belajar tentang debit. Kalian pernah lihat keran air kalian di rumah kan ya? Nah, hari ini adalah bentuk miniatur candi penciptaan Jolotundo yang letaknya di Mojokerto. Nah, candi Jolotundo ini adalah tempat pemandian istri permaisuri raja-raja pada zaman kerajaan Majapahit. Jadi zaman dulu mereka itu sudah pandai membuat teknologi sebuah bangunan, sebuah kolam yang megah dengan pancuran yang banyak. Konon katanya kalau misalnya kita mandi di sana maka kita akan mendapatkan awet muda dan panjang umur. Udah pernah ke sana belum ya? Nah, di sini saya akan membuat miniaturnya. Miniatur penciptaan Candi Jolotundo. Nah, meskipun kita belajar tentang sejarah, kita juga bisa belajar tentang debit. Berapa debit air pancuran yang ada di penciptaan candi ini? Coba kita hitung ya. Sini sudah siapkan kita wadah dengan ada takaran volumenya sudah kita ukur. Kemudian nanti kita pertama tutup lubang dulu. Nah, jangan lupa siapkan sebab juga ya. Sekarang sebelum kita lepas, kita mulai 1.
Sekarang kita coba melihat berapa ukurannya. Oh, ternyata dia 100 mili ya. Kita catat ya, ternyata dia 100 mili. Kemudian kita tekan lagi. Kita coba lubang yang kedua. Dan jadi tadi dalam waktu 57 detik, botolnya mampu mengisi 100 mili. Kita lihat dulu ya. Nah, kita siapkan lagi ya, sepatnya kita riset. Nah, kita masukkan lagi. Kita tutup lubangnya. Nah, mulai ya. 1, 2. Jadi, kalau misalnya pas mandi kalian bentuk barat atau kurus, kalian juga bisa menghitung panjangnya, lebarnya, lalu tingginya dikalikan membentuk volume. Setelah itu baru kita hitung, kalian bisa menghitung berapa volume bagi kalian jika berisi penuh. Wah, sudah selesai. 28 detik. Nah, kita simpan. Terus kemudian ini kita angkat. Iya, tetap 100 miliar. Jadi kita udah melakukan percobaan ya, menghitung debit ya. Sekarang, tadi kita udah dapat ininya nih, pancuran A. Waktunya 57 detik, volume 100 mili. Pancuran B, waktunya 28 detik, volumenya 100 mili. Ayo kita bagi yuk, di X ini kalian harus membagi volume dibagi waktu. Coba kita bagi ya. 100 dibagi 57 adalah 1,75. 100 dibagi 28 adalah 3,6. Nah, sekarang coba kita bandingkan tadi yang paling cepat yang mana ya? Yang A apa yang B? Iya benar, yang paling cepat adalah yang B. Dan yang A yang lebih lambat ya. Berarti sekarang kita lihat yang X-nya A sama X-nya B besar mana? Iya besar yang B. Berarti semakin cepat maka nilai X-nya semakin besar. Nah itu tadi adalah kita ngitung debit. Debit semakin besar nilai debit maka dia akan semakin cepat penuh wadah atau bak mandinya. Terima kasih teman-teman atas micro teaching hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.